Saya kehabisan bensin dong. Nanti kita di depan tuh menyeberangi sungai. Jadi saya berhenti dulu ini ngeliatin sunset, kayaknya indah banget. Kayak gini kondisinya. Dan makanannya ya seperti ini nih teman-teman. Panas, terik sekali sore hari ini teman-teman. Sore ini kita bawa air galon lagi untuk didistribusikan ke pondok penambang rakyat. Tapi kenapa saya berhenti di tengah jalan ini? Jadi alasannya saya berhenti adalah saya kehabisan bensin dong. Motor nggak bisa dinyalain, sepertinya bensinnya emang benar-benar habis. Lupa ngecek tadi. Jadi emang ini speedo fuelnya ini udah nggak berfungsi semua karena bekas jatuh. Jadi kalau mau tahu bensin habis itu kan setiap isi bensin itu kita selalu full tank ya. Itu bisa 3 kali bolak-balik ke lokasi tambang. Nah ini tadi lupa nih, kalau ternyata udah 3 kali ke lokasi tambang. Tapi yang bikin males itu sebenarnya nurunin ini nih, galon-galon ini lagi. Karena di dalam bagasi itu ada bensin cadangan sih 1 botol. Itu masih cukup buat kita pulang nanti. Karena lokasi yang kita mau tuju itu ada di sana. Ya sekitar 10-20 menit perjalanan lagi. Ya udah mau gimana lagi? Kita harus buka, turunin semua muatan dan isi bensin yang ada di cadangan itu. Muatan udah kita turunin semua, ada tabung gas dan galon, ada 6 galon air minum. Ini tadi udah dilepas semua pengaitnya. Tinggal tali ini yang kita buka. Nah ribetnya tuh kayak gini nanti ini buat ikat-ikatnya lagi. Tapi ini tumben loh, ini udah mau pukul 5 sore tapi matahari itu masih bersinar. Ini lagi golden hour-nya. Jadi posisinya begini teman-teman nih kalau diangkat. Dan itu ada bensin cadangannya, ada 1 botol. Mudah-mudahan ini cukup sih sampai kita pulang. Kalau nggak cukup lagi, waduh, mau nggak mau harus cari bantuan nanti siapapun yang lewat di jalan. Asli kering. Dan ini bensin cadangannya kemungkinan tuh nggak sampai 800 mili ya, karena ini bekas botol oli 800 mili. Dan kalau dia 800 mili itu harusnya sampai titik ini nih, di atas ini nih dia. Nah ini cuman 1/8-nya kurang lebih ya. Mudah-mudahan sampai ya, karena kita mau menuju ke tempat baru yang kita antarkan ini. Dan saya juga berencana mau review pondok orang tersebut, karena tadi udah nelpon dia, katanya dikasih izin buat ngerekam isi pondoknya. Oke teman-teman, saya isi bensinnya dulu.
Muatan sudah kita naikkan kembali semuanya. Dan tadi seperti yang teman-teman lihat tadi, bensinnya cuman seperdelapan ya, kalau nggak salah, nggak sampai 800 mili kita isi. Dan perjalanan kita sebenarnya masih jauh, kita tuh harus ke sana dulu tuh buat antar air minum. Dan takut tuh pulangnya, takut nggak cukup, mana ini udah jam 5 sore. Gimana nanti deh teman-teman, kita cari akal atau kita minta nanti di jalan siapapun yang kita temui, minta dikit bensinnya. Ya udah, kita harus cepet-cepet berangkat ini buat drop semuanya, biar kalau udah nggak ada muatan lagi, udah kosong semua, kita bisa fokus lagi gimana caranya supaya kita bisa sampai dengan bensin yang tersisa, terutama pulangnya ya. Nah teman-teman, jadi lokasinya itu ada di gunung situ tuh, yang botak itu tuh, gunung yang tanah doang itu, yang gak ada rumput atau apapun yang tumbuh. Kita mau anterin logistik ini ke situ. Oke, kita jalan lagi karena saya juga nggak bawa tripod, jadi susah buat naruh HP-nya. Ala-ala motovlog gitu nggak bisa sekarang. Dan saya juga bawa motor ini kecepatannya minimum banget, itu di kisaran 20-40 km per jam aja. Udah nggak bisa ngebut-ngebut lagi ya. Yang dijaga itu takutnya kalau kita ngebut makin banyak makan bensin dan kita nanti kehabisan bensin lagi sebelum sampai di base camp. Ya udah teman-teman, saya jalan lagi, nanti kalau sampai di pondok itu kita record lagi. Nah teman-teman, tuh lokasinya itu ada di sana, kita semakin dekat, tapi ini kita lewatin turunan tajam. Ini curam banget ya teman-teman, nih lumayan lah. Wah, nanti kita di depan tuh menyeberangi sungai. Tendanya tuh ada depan situ, itu yang warna biru, ada 2 tenda. Tapi kayaknya kita nggak bakal nge-record di sana karena kita belum izin. Jadi nanti ada 1 galon lagi mau kita drop ke arah sana. Itu tadi kita udah minta izin mau nge-record. Jadi lokasinya nih seperti gini teman-teman, kayak sabana gitu ya, savana. Jadi itu yang digali-gali itu ya tanah-tanah begini. Di sini tuh banyak tanah hitam. Tanah hitam itu mengandung mineral banyak. Banyak mineral yang terkandung di dalam tanah hitam. Nah, kalau teman-teman dengar itu di situ tuh ada kayak suara mesin kapal itu mesin dompeng yang lagi bekerja. Indah kan pemandangannya. Ya seperti inilah rutinitas saya sehari-hari. Oke teman-teman, kita langsung aja antar galon ini dulu, drop dulu 5 galon sama gasnya. Habis itu kita lanjut ke tenda yang satu itu yang kita mau record. Jadi teman-teman, di pemberhentian pertama kita mengantar galon di sini, saya sempatkan merekam suasana tenda ini ya, khususnya di area dapurnya.
Jadi beginilah kondisi dapur dan aktivitas sore hari para penambang rakyat setelah seharian bekerja di lokasi pencarian emas. Mereka mulai bersiap untuk menyiapkan makan malam dan beristirahat. Setelah selesai mengantar galon di sini, saya akan melanjutkan perjalanan ke tenda berikutnya. Jadi di tenda berikutnya itu saya akan merekam lebih lama lagi, dan mungkin kalau orangnya mengizinkan saya akan berinteraksi di sana dengan pemilik tenda atau penambang rakyat di sana. Jadi ikuti perjalanan saya selanjutnya. Akhirnya kita selesai antar galon tadi. Yang kita drop ke sana itu ada 5 galon dan 1 tabung gas. Ini tadi tukeran gasnya. Jadi gas itu harganya di sini 45 yang 3 kilo. Teman-teman, lihat mataharinya tuh, sunsetnya masih terang banget. Jam segini dong, beautiful. Selanjutnya kita mau ke pondok yang satunya, bawa 1 galon lagi, ini baru kita pulang. Kita nggak boleh kemalaman juga pulangnya karena kita tidak punya bensin banyak, jadi nggak boleh kemalaman banget baliknya. Indah banget kok di sini teman-teman, pemandangannya. Dulu tuh waktu baru pertama kali sampai di lokasi itu ngeliat kayak gini nih, gila keren banget. Jadi dia savana tapi banyak pegunungannya juga, perbukitannya yang masih hijau di depan sana. Kita udah mau sampai dan tendanya itu ada di depan sana, depan sana. Jadi saya berhenti dulu ini ngeliatin sunset, kayaknya indah banget. Apalagi backgroundnya tuh pegunungan kayak gini nih. Walaupun agak ada bednya ya. Bednya tuh karena ada bekas galian tambang. Ya seperti teman-teman lihat di depan. Wow. Udah gitu banyak ilalangnya lagi di sini nih. Ya rumput-rumputnya. Karena emang karakter hutan di Bombana ini emang dia sabana gitu. Bukan hutan. Ada hutan yang benar-benar hutan tropis gitu yang banyak pepohonan, cuman dia di bagian gunung-gunung sana. Untuk di bagian sini tuh emang banyak sabananya. Wah. Baik teman-teman, kita udah sampai pondoknya. Ini ada berapa motor? 1, 2, 3, 4 5 motor di sini diparkir dong. Jadi orangnya lagi nggak ada, lagi kerja kayaknya. Oh itu dia. Hei. Jadi dia nitip handphone sama powerbank, tadi minta casin di rumah. Jadi kalau tempat area tambang itu tempat tidurnya kayak gini nih. Jadi cuman karung doang, karung buat alasnya gitu. Jadi dia tuh harus di atas ya, nggak bisa ngemper ke bawah. Karena takutnya kalau dia tidur di bawah gitu banyak binatang liar gitu. Takut ada ular, ada serangga, atau ada babi hutan juga. Pokoknya emang harus di atas gitu. Jadi mereka bikinnya itu dari bambu
kayu gini terus dikasih karung buat alasnya gitu. Cara tidurnya seperti itu. Dan itu ada kompor, ada telur, segala macam. Dan itu tenda satunya. Kita lihat depan yuk, gimana tenda dia di depan ini. Nah, ini HP sama powerbank yang tadi dia minta casin, karena dia di sini baru mulai kerja ya, emang kayak gini kondisinya. Nah, tempat tidurnya kayak gini tuh. Jadi masak di sini, apa di sini udah ada bumbunya segala macam. Terus makannya tuh ya kayak gini, seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, jadi tampak luar tuh seperti kayak gini teman-teman. Ini nggak tahu ini apa ya. Jadi bosnya tuh ada di dalam yang udah ngizinin kita buat nge-record tendanya. Dan makanannya ya seperti ini nih teman-teman. Karena dia masih baru di sini, belum ada 1 minggu, jadi ya masih sederhana dulu karena baru kerja katanya. Makanya telur sama mie. Dan di belakang situ tuh kayaknya tempat buat buang air besar kali ya. Dan tadi dia dari sana, di sana itu ada sungai ternyata. Dia bisa cuci piring katanya. Tuh, suasananya seperti ini tendanya. Nanti kalau diizinin kapan-kapan kita nginep deh. Memang simbolnya tuh kalau pekerja tambang emas tuh gini tempat tidurnya dia. Ya seperti jelasin tadi, emang dari karung. Terus intinya yang penting mereka tuh nggak boleh melantai gitu, soalnya ini kan di daerah hutan ya, terbuka gitu. Itu bahaya banget, banyak binatang liar ya. Yang paling ditakuti sih yang pastinya ular ya. Kita cobain duduk tidur di atas. Oh, ini jadi dia ngikutin lekuk di tubuh loh. Yang bingung ini bantangnya gimana ya. Itu pembayaran bagaimana itu? Tuh. Jadi ini karung biasa, karung yang jumbo gitu teman-teman. Sepertinya ada yang sakit kepala, minum Paramex. Ada yang pakai kelambu juga. Coba kita cobain rasanya tidur di tenda. Wah, biasa karya biasa pencuri ya. Bisa kita tambah ya. Sirak telur kumana jadi merpa. Roy, hendak telur ya. Sirak uyen noro. Merpa ya. Wow, telur dadar. Telur dadar, ikan apa ini ya, sama nasi. Jadi gitu keadaan tendanya, makanannya seperti itu. Makanannya buat makan malam, jadi pekerjanya mereka itu belum pada naik ke atas. Itu masih di lokasi sana tuh. Nanti pas mau maghrib gitu pada naik, baru pada mandi, pada makan semua. Jadi kalau teman-teman dengar itu ada suara mesin tuh masih jalan itu, dan katanya mesin dia ada di sana.
Oke teman-teman, kita pulang sekarang. Labo na jali ini. Coba ya pas mak video. Ngoceh aja dia. Udah malam. Bensin kita juga minim banget dan takut kemalaman dan gelap. Habisan bensin di hutan. Wah, serem banget itu. Ya udah, itu tadi sekilas kondisinya seperti itu. Tendanya seperti ini. Dan makanannya seperti itu, tempat tidurnya seperti itu yang teman-teman lihat tadi. Kita lanjut balik besok kalau ada waktu atau kapan kita coba nginep di sini.